Salam sejahtera buat kita semua. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan hari ini? Bagi yang belum membaca, mari bersama-sama dengan saya kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yakni pada kitab Ibrani 4 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Kita baca dari ayat 5 bahwa di dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, firman Tuhan. Ku di sini adalah huruf kapital, maka itu maksudnya adalah perhentian Tuhan. Nah, mengapa mereka tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan? Mari kita baca di awalnya, yakni di Ibrani 4 ayat pertama. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, di sini Tuhan ingatkan bahwa jangan sampai kita ketinggalan, meskipun janji akan masuk ke dalam perhentian Tuhan itu masih berlaku. Mengapa itu bisa terjadi, saudaraku? Tadi kita sudah membaca di ayat 6-nya bahwa penyebab orang yang ketinggalan, yang tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan itu karena ketidaktaatan mereka. Nah, kita baca ayat berikutnya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, jadi firman Tuhan itu sebenarnya sudah sampai kepada mereka juga seperti yang kita terima. Kabar sukacita yang datangnya dari Tuhan sebenarnya sudah sampai kepada mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada sebagian yang tidak masuk ke dalam perhentianku, kata Tuhan. Di mana perhentian Tuhan? Perhentian Tuhan kita tahu adalah di dalam surga. Nah, berarti ada orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan, karena yang menjadi penyebab mereka tidak masuk ke dalam perhentian itu adalah karena ketidaktaatan mereka. Nah, saudaraku, oleh karena itu, tidak taat itu berarti sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar dapat masuk ke dalam perhentian Tuhan tadi? Ya, memang firman Tuhan mengatakan bagian yang lain bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Nah, tetapi keselamatan ternyata harus kita perjuangkan, saudaraku, supaya kita dapat masuk ke dalam perhentian Tuhan itu. Kalau tidak bertumbuh seperti yang difirmankan Tuhan ini, kalau tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman kita, dan ketika kita mendengarkan pun firman Tuhan itu, tetapi tidak bertumbuh dan tidak berbuah di dalam hidup kita, maka Tuhan katakan mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Artinya kita dianggap tidak taat. Ketika kita tidak taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan katakan hari ini,
bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku karena ketidaktaatan mereka. Nah, jadi ketaatan perlu kita lakukan Tuhan setiap hari. Ambil waktu, satu ayat firman Tuhan pun itu sangat berguna. Kenapa? Karena kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dia mau kita mendengarkan firman-Nya, kita membaca firman-Nya, kita melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya benar-benar firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Karena kalau tidak, sungguh sangat mengerikan saudaraku, kita orang yang disebut orang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan itu sendiri, sungguh mengerikan. Jadi jangan sempat kita menjadi ketinggalan karena ketidaktaatan kita, karena kita tidak bertumbuh di dalam iman percaya kita. Jangan kita hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja, mari kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena saat ini sudah akhir zaman saudaraku. Jangan kita membuang-buang waktu. Memang segala kesibukan kita membuat kita kadang lupa kepada firman Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita, padahal seharusnya apapun yang kita lakukan harus kita awali dengan firman Tuhan. Ketika kita andalkan Tuhan, maka Dia yang akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kesibukan kita seharian ini. Dia akan memberkati kita, baik kesehatan kita, baik pekerjaan kita, baik apapun yang kita lakukan. Dia akan memberikan yang terbaik, hasilnya pasti yang terbaik. Kita ucapkan syukur ketika kita selesai mengerjakannya, mengerjakan tugas-tugas kita dalam seharian. Oleh karena itu, mari saudaraku, jaga iman percaya kita, jaga ketaatan kita supaya kita layak menjadi anak kekasih Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami hari ini bahwa sejumlah orang tidak akan masuk ke dalam perhatian-Ku, firman-Mu Bapa, karena ketidaktaatan mereka. Meskipun firman sudah disampaikan kepada mereka, tetapi tidak berguna karena tidak bertumbuh dengan iman mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh luar biasa Tuhan mengingatkan kami supaya kami benar-benar taat akan kebenaran firman, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, dan mengambil waktu untuk boleh kami duduk di bawah kaki-Mu untuk membaca firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau sering kami lupa akan kebenaran-Mu, lupa akan kekuatan yang daripada-Mu, bahwa semua yang ada dalam hidup kami itu datangnya daripada-Mu. Ajari dan pimpin kami untuk tetap taat setia kepada kebenaran-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hormat bagimu, pujian bagimu, kemuliaan hanya untuk-Mu, terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.